Saya nggak tahu. Ada Kan perpanjangan. kalau masalah Coach Sintayong dilirik negara lain, ya itu kan saya nggak bisa melarang. Yang pasti Coach Sintayong sama saya bersepakat kontraknya sampai Juni, dan ada tugas yang kita sepakatin ketika kita bisa meloloskan tim U23 kita, ya grup stage kan sekarang ada 16 ke 8 besar. Nah, otomatis kontraknya kita perpanjang sampai 2027. Itu kesepakatan profesional. Jadi kalau misalnya Coach Sintayong ada pilihan ke negara lain, saya nggak bisa larang. Tapi kesepakatan bersama saya sebagai profesional, ya kontraknya sampai Juni. Beliau dan saya bersepakat untuk meloloskan tim U23 ke 8 besar, ya, otomatis 2027. Kan itu kesepakatannya. Jadi saya menghormati kesepakatan itu. Saya tidak berpikir yang lain. Ya seperti Juni 2024. sama kalau ditanya Pak Erik cari nggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada, karena sepakatannya itu. Về mặt truyền đạt thông tin thôi, nhưng mà cái trải nghiệm của các bạn ấy thì tự bản thân mỗi cầu thủ phải trưởng thành hơn, và những cái trận đấu có thể là khó khăn, có thể là mắc sai lầm, người hâm mộ cũng như là dư luận sẽ thật sự là phải thông cảm những cầu thủ trẻ hoặc là những cầu thủ nào đấy nếu họ mắc sai lầm, vì thật sự họ đã vào sân thi đấu là họ luôn luôn chiến đấu vì màu cờ sắc áo, chứ không phải họ muốn chơi kém. Timnas Vietnam menyerukan balas dendam kepada Timnas Indonesia setelah mereka gagal total di Piala Asia Qatar. Kegagalan Vietnam tersebut ternyata menyisakan luka mendalam bagi para supporter Vietnam. Salah satunya disebabkan oleh Indonesia. Tim berjuluk The Golden Star Warrior tersebut bahkan dikandaskan oleh Indonesia di fase grup. Vietnam bahkan tidak memperoleh poin sama sekali. Kapten Timnas Vietnam, Do Hung Dum, sangat terpukul atas luka di Piala Asia Qatar kemarin. Ia lantas menyerukan meminta semua rekan setimnya agar ikut serta membayarkan misi balas dendam atas kekalahan memalukan tersebut, apalagi nanti mereka akan berjumpa dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Berikut seruan Kapten Timnas Vietnam Do Hung Dum. Sekarang saatnya kami sangat menantikan bulan Maret. Tidak ada yang lebih baik daripada Vietnam melunasi utangnya pada Indonesia, kata Do Hung Dum. Kegagalan baru-baru ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan siapapun. Kami akan terus ingat mengapa kami bisa kalah dari mereka. Bulan Maret ini kami akan siap menghadapi mereka lagi di hadapan sorak-sorai puluhan ribu penonton. Mari bertarung dengan semangat yang lebih kuat dari sebelumnya. Itulah ungkapan penutup Do Hung Dum. Begitu bersemangatnya para punggawa Timnas Vietnam menantikan laga kualifikasi Piala Dunia, dengan segera kembali bertemu Indonesia dan Irak. Kabar baiknya untuk Timnas Indonesia, kemungkinan besar, 3 punggawa baru Timnas Indonesia, yang baru saja merampungkan proses naturalisasi, yakni Tom Haye, Jiz, dan Martin Paes, dan 2 pemain lainnya sedang proses menuju naturalisasi, seperti Nathan Chowaon, dan Ragnar Oratmangon. Timnas Indonesia di babak 16 besar tampil sangat baik. Di awal babak pertama, Indonesia memainkan bola tempo cepat dengan high pressing yang sangat baik. Terbukti Australia yang merupakan salah satu raja Asia sempat kewalahan meladeni permainan cepat Indonesia. Namun sayang, di menit 12, umpan ke dalam pemain Australia menyentuh kaki Elkan Bagot. Dengan tak sengaja, Hernando Ari justru menepis bola masuk ke dalam gawang sendiri. Setelah kemasukan 1 gol, skuad Garuda semakin meningkatkan intensitas permainan. Hal itu semakin membuat Australia tertekan.
Terbukti, penguasaan bola di babak pertama, tim yang dipenuhi pemain muda Indonesia justru benar-benar mengurung Australia, 59% untuk Indonesia, dan 41% untuk Australia. Namun sayang di penghujung babak pertama tepatnya pada menit 45, Boyle mampu memanfaatkan umpan Suilang dan menyundul bola masuk ke gawang Indonesia. Pertandingan babak pertama, ball possession dimiliki Indonesia, namun efektivitas peluang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Australia. Berlanjut di babak kedua, permainan Indonesia justru menurun, intensitas serangan menurun. Di babak kedua, penguasaan bola masih tetap dipegang Indonesia, 54% untuk Indonesia dan 46% untuk Australia. Permainan simpel namun efektif Australia kembali beberapa kali membahayakan gawang Hernando Ari. Di menit 89, Goodwin mampu membobol gawang Hernando Ari untuk gol ketiga, dan di menit injury time, bek janggung setinggi 196 cm Australia, mampu memanfaatkan umpan silang dan membelokkan laju bola ke gawang Indonesia. Secara keseluruhan di pertandingan 16 besar, antara Indonesia kontra Australia, sebetulnya permainan Indonesia lebih mendominasi. Namun faktor kematangan dan pengalaman yang mampu menjawab kemenangan Australia 4-0 atas Indonesia. Terlepas dari kekalahan 4-0 atas Australia, sebetulnya progres permainan timnas Indonesia sudah sangat baik dan meningkat. Namun penguasaan bola para pemain perlu dievaluasi ulang. Tidak jarang para punggawa timnas berlama-lama memegang bola, menggocek bola, sehingga beberapa pemain Indonesia yang sudah lepas pengawalan mesti kehilangan peluang sebab beberapa pemain terlalu lama membawa bola. Untuk pertandingan berikutnya di ajang kualifikasi Piala Dunia, semoga dengan pengalaman yang begitu banyak dari Piala Asia hingga menembus babak 16 besar, jadi bahan evaluasi di ajang kualifikasi Piala Dunia, dan semoga timnas Indonesia bisa menyapu bersih sisa laga dengan melawan raksasa Asia Irak, Vietnam, dan Filipina, dan semoga dengan bekal pengalaman serta kematangan para pemain, mampu mengantarkan Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Walau unggul dengan selisih gol yang cukup besar, pelatih timnas Australia, Graham Arnold memberikan pujian pada timnas Indonesia. Bahkan, dia mengatakan sendiri, pemain Indonesia memiliki kondisi fisik yang begitu kuat dengan postur yang besar. Berikut perkataan Graham Arnold, pujian untuk Indonesia, saya pikir mereka tampil tangguh. Secara fisik, mereka sangat besar dan kuat. Tadi adalah pertandingan yang begitu sulit bagi kami. Kematangan serta kualitas yang kami miliki di lini depan sudah terlihat hari ini, kata Arnold kepada wartawan Reuters. Setelah memperlihatkan kualitas permainan Indonesia di sepanjang turnamen Piala Asia, berbagai media asing serta pelatih lawan, semua sempat terkejut dengan kemajuan level sepak bola Indonesia yang semakin berkualitas, yang dihuni banyak bintang muda yang belum berpengalaman di ajang besar seperti Piala Asia. Bahkan media asing ternama, Espan, memberikan statement, kemenangan dengan skor 4-0 Australia atas Indonesia. Skor itu tidak mencerminkan isi dari jalannya pertandingan. Di pertandingan tersebut, Indonesia disebut hanya belum beruntung. Jadwal pertandingan terdekat timnas Indonesia, yakni nanti saat menghadapi Vietnam, dan kemungkinan besarnya 5 pemain yang baru dinaturalisasi tersebut, sudah bisa bergabung di laga setelah melawan Vietnam. Dengan bergabungnya para pemain yang berkompetisi di Eropa tersebut, diharap mampu semakin menaikkan level kualitas permainan timnas Indonesia, mulai dari kiper berpengalaman, Martin Paes, ditambah pemain belakang tinggi besar, yang semakin diperkuat JIZ, ditambah bergabungnya motor serang playmaker cerdas seperti Tom Haye, dan striker berpengalaman, seperti Ragnar Oratmangon. Semoga dengan tambahan amunisi berkualitas, timnas Indonesia mampu menyapu bersih semua laga hingga menembus Piala Dunia 2026. Hal itu tentu akan menjadi sejarah yang tidak mungkin akan dilupakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru timnas Indonesia.